Shalom, selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Saya Pendeta Lucia Esuta Pelima yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Sejahtera Malam. Bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Dan pembacaan Alkitab terambil dari Pengkhotbah pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang boleh kami alami. Kami bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan hari ini. Melalui seluruh aktivitas kami, Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Dan sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman Tuhan dan memampukan kami melaksanakannya dalam kehidupan beriman setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pengkhotbah 6 ayat 10 sampai 12 saya bacakan dari terjemahan baru 2. Demikian. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya. Dan siapa manusia sudah diketahui. Ia tidak dapat berperkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Sesungguhnya makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Sebab siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang hari-hari hidupnya yang pendek, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, pada ayat 11 pembacaan kita dinyatakan sesungguhnya makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Iman bukan sekadar kata, tapi perbuatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salah satu falsafah Jawa yang masih dijadikan patokan masyarakat Jawa adalah ajening diri sokolati, ajening robo soko busono. Tentunya sebagian dari kita ada yang pernah mendengar ungkapan falsafah ini yang dalam bahasa Indonesia ya mungkin secara sederhana mau dinyatakan bahwa harga diri seseorang bergantung pada lidahnya, dan harga diri badan seseorang bergantung dari pakaiannya. Bapak Ibu saudara-saudara, khususnya falsafah Jawa yang menyatakan ajening diri sokolati, berarti harga diri bisa jadi entah sifat atau kelakuan seseorang bisa dilihat dari bagaimana orang tersebut berbicara, berkata-kata. Dan saudara-saudara, dalam pengkhotbah kita mau melihat bagaimana pengkhotbah ini seorang yang lagi sementara merenungkan secara mendalam apa arti kehidupan manusia. Dengan dia menikmati
berbagai peristiwa yang terjadi di bawah matahari. Kalau tadi katakan kehidupan ini sangat sia-sia, maka tentunya kita memahami di sini tentang sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang dinyatakan di luar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, dalam kehidupan Kristen, iman bukan hanya tentang apa yang kita katakan, bukan hanya sebatas apa yang kita percaya, tetapi bagaimana kita hidup, bagaimana kita bertindak sesuai dengan iman kita. Dan kalau ayat yang kita renungkan pada saat ini menyatakan tentang makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan, apa yang kita pahami di sini? Dari perkataan kita sangat berpengaruh, dan apa yang kita sampaikan itu juga punya dampak dalam kehidupan kita. Dan untuk itu bagaimana kita diarahkan sesuai dengan tema, bahwa bukan hanya sebatas kata-kata tetapi perbuatan. Nah, kita melihat dalam kehidupan bermasyarakat, perkataan, katakanlah lidah ini sangat berpengaruh. Ada yang bisa terjadi dengan berbagai keadaan, tutur kata yang baik, sopan, perkataan yang membangun bisa diwujudkan. Tapi di lain bagian ada juga perkataan-perkataan, orang bisa bicara ngawur, orang bisa bicara sembrono, tapi bisa juga dia menjaga lidah dan bicara dengan baik, bicara dengan sopan, dan hal-hal yang punya nilai positif. Sehingga bagaimana perkataan ini bukan hanya disampaikan dengan sesuatu yang membawa kesia-siaan, tetapi bagaimana kita bukan hanya memperkatakan, tetapi terlebih bagaimana kita menyatakan itu dalam tindakan-tindakan. Nah, di dalam banyak perkataan bisa jadi akan ditemukan banyak kesalahan. Itulah yang membuat kesia-siaan seperti yang dinyatakan pada ayat yang ke-11 ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam banyak perkataan selain bisa melelahkan, juga pada akhirnya bisa merugikan kita. Karena orang bisa salah ngomong dan lain sebagainya, bisa merugikan entah itu persahabatan, entah itu persekutuan yang ada. Dan dalam hal ini mengingatkan kita kebenaran firman Tuhan tentang apa yang harus kita wujudkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini dengan berbagai aktivitas yang sudah kita lakukan, dengan banyaknya perkataan yang sudah kita sampaikan, banyaknya ungkapan-ungkapan yang sudah kita nyatakan, mari kita merenungkan. Apakah yang kita sudah sampaikan itu punya makna, punya nilai yang baik dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita, di tengah keluarga kita, dan kehadiran kita di mana saja. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana dalam menyampaikan banyak hal, bagaimana kehidupan kita khususnya dalam kehidupan yang berpelayanan. Kita dalam kehadiran, dalam berbagai hal yang bisa jadi ada banyak hal yang kita sampaikan, ada banyak hal yang kita janjikan ya dalam hidup berpelayanan. Nah, ini mengingatkan kita sampai sejauh mana apa yang sudah kita nyatakan, kita ungkapkan, kita sudah wujudkan itu dalam tindakan-tindakan yang nyata. Bisa jadi di awal kita melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan, ada janji hati kita, ada ungkapan-ungkapan yang membuat kita mau memberi diri sepenuhnya melayani, tetapi dalam perjalanan, ya komitmen ini berubah di tengah jalan. Sehingga kita tidak dapat mewujudkan dengan sepenuhnya. Nah,
Ini hal-hal yang mengingatkan kita, sehingga bagaimana biarlah sedikit perkataanmu tetapi disampaikan dengan tepat, baik waktunya maupun isinya, sehingga ini semua bisa menjadi berkat buat yang menerima, mendengarnya, dan juga tentunya bagi kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan pelayanan kita, baik ungkapan-ungkapan hati kita, ungkapan-ungkapan diri kita, dengan apa yang terucap, baiklah kita wujudkan sebagaimana seharusnya, sehingga kata dan perbuatan kita tetap berpadanan dengan kehendak Tuhan, dan melalui apa yang kita sampaikan, Tuhan yang dimuliakan, dan dari apa yang kita nyatakan, terang kasih Kristus dapat terwujud dalam setiap kehadiran kita. Mari mulai memperkatakan segala sesuatu yang berarti dan berkenan, bukan kesia-siaan belaka, tapi sesuatu yang bisa membangun, sesuatu yang bisa mendorong seseorang untuk lebih maju, dan juga membawa berkat bagi orang-orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita dengan perkataan-perkataan yang senantiasa memuliakan Dia. Terpuji nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kehidupan kami sepanjang keberadaan kami. Tuhan memberkati kami untuk mewujudkan kebenaran firman-Mu. Kata dan perbuatan kami biarlah senantiasa berpadanan dengan kehendak Tuhan, dan kami menjadi milik Tuhan yang punya integritas, sehingga kata dan perbuatan yang berpadanan dengan kehendak Tuhan yang mewarnai kehidupan kami. Kami mau berdoa bagi program Morning Call dan Night Call GPIB, berkati segala sesuatu boleh terwujud dengan baik, dan semua sahabat GPIB dimanapun berada juga diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa bagi pelaksanaan persidangan Sinode Raya GPIB pada akhir bulan Oktober ini di Makassar. Tuhan memberkati baik fungsionaris majelis sinode, panitia materi dan panitia pelaksana, dan semua utusan yang ada. Kami mau berdoa bagi semua orang yang menaruh harap kepada Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul dengan berbagai perkara kehidupan Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik, dan banyak hal yang kami bawa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati istirahat pada malam hari ini, agar kami beristirahat dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berserah dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan.